Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial tentang Microsoft Project. Nah, pada tutorial Microsoft Project part 47 ini adalah tentang bagaimana caranya membuat jalur kritis atau lintasan kritis lebih dari satu jalur. Jadi lebih dari satu jalur, boleh 2, 3, 4, 5, ataupun sebanyak-banyaknya, tergantung dari jenis proyek atau bentuk proyek yang teman-teman kerjakan dengan memanfaatkan milestone dan constraint type. Nah, di sini kita memanfaatkan milestone dan constraint type. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu sih milestone dan constraint type, silakan lihat dulu terlebih dahulu video saya sebelumnya mengenai materi milestone dan constraint type, sehingga setelah teman-teman melihat video tersebut, teman-teman akan lebih mudah memahami materi tentang pembuatan jalur kritis lebih dari satu jalur ini. Oke, misalnya di sini saya memiliki contoh proyek pembangunan sekolah A. Jadi proyeknya ini adalah contoh pembangunan sekolah. Misalnya di sini itu bangunan utamanya itu di sini kan ada pekerjaan persiapan, pekerjaan K3. Nah, pekerjaan persiapan dan K3 ini ada pekerjaan yang umum. Jadi pekerjaan umum itu maksudnya pekerjaan yang mencakup semua proyek, bisa digunakan untuk bangunan apa saja gitu kan. Dan juga di sini ada namanya pekerjaan gedung kantor dan gedung kelas. Nah, ini adalah pekerjaan utamanya, di mana gedung kantor dan gedung kelas ini dibangun, kebetulan dalam proyek ini dibangun secara terpisah bangunannya. Jadi kantor-kantor, kelas-kelas, di mana untuk gedung kantor dan gedung kelas itu tidak saling berhubungan secara langsung. Maksudnya tidak berhubungan secara langsung itu seperti contohnya struktur gedung kantor itu dibangun tidak harus menunggu struktur gedung kelas dimulai. Ataupun misalnya pekerjaan pasangan bata di gedung kelas itu tidak perlu menunggu pasangan bata di gedung kantor itu dimulai. Jadi boleh dilaksanakan berbarengan ataupun berbeda waktu yang cukup jauh. Dimana untuk waktu finishnya pun tidak harus selalu sama. Boleh kantor terlebih dahulu yang finishnya, boleh juga kelas yang lebih cepat finishnya, atau kantor yang lebih lama finishnya. Jadi waktunya tidak harus selalu berbarengan untuk start dan finishnya. Seperti contoh di sini, gedung kantor. Gedung kantor itu dimulainya tanggal 27 Juli. Startnya, selesainya 29 Desember. Untuk gedung kelas itu 10 Agustus dimulainya dan finishnya itu 18 Desember. Jadi untuk gedung kantor dan gedung kelas itu dimulai dan finishnya pun berbeda. Nah, kalau secara pengetahuan, jika kita menggunakan satu jalur kritis, otomatisnya akan menjadi jalur kritis itu di gedung kantor. Kenapa? Karena gedung kantor memiliki waktu selesai yang paling lama, yaitu 29 Desember. Tetapi di sini masalahnya berbeda, di mana gedung kelas dengan gedung kantor itu tidak menjadi satu kesatuan, jadi dibangunnya itu secara terpisah. Nah, seperti saya contohkan dulu, ada sebuah contoh gambar di sini. Ada sebuah master plan. Misalnya ini kebetulan saya pernah bangun pabrik di daerah Purbalingga. Nah, ini jika teman-teman lihat di sini, bangunannya cukup banyak dalam satu area. Ada di sini, lihat, ada gedung pengelola. Terus juga di bagian sini dipisah dengan jalan, ada namanya workshop dan gudang UPT. Dipisah jalan lagi ada workshop blok 3. Dipisah lagi ada workshop blok 2A, di mana bangunan ini dibangun secara terpisah. Jadi tidak utuh dari 1 sampai ke atas itu beriringan. Jadi bangunannya terpisah. Jadi lokasinya di sini yang untuk pengelola, untuk UPT di sini, untuk workshop di sini. Jadi kan secara logika struktur gedung pengelola itu tidak harus selalu menunggu struktur dari workshop, ataupun untuk workshop blok 3 itu finishingnya atau strukturnya pun tidak tergantung dari workshop blok A. Jadi bisa dibangun secara bersamaan, bisa dibangun secara terpisah, selesainya pun bisa berbeda waktunya, tidak harus selalu sama. Nah, jika kasusnya seperti ini, saya biasanya membuat jalur kritis sesuai dengan jumlah bangunannya. Misalnya di sini ada bangunannya berapa? 1, 2,
3, 4, 5. Karena ada 5 bangunan, saya buat jalur kritis 5 buah atau 5 jalur. Misalnya juga di sini ada sebuah pabrik di Gresik. Ini ada ruang gedung pabrik, kemudian dipisah oleh jalan seperti ini. Di sini ada gedung kantin, kemudian dipisah jalan lagi. Di sini ada gedung kantor dan asrama karyawan, dan juga di sini ada gedung security. Nah, di sini kebetulan ada 4 gedung. Saya buat 4 jalur kritis gitu kan untuk bangunan ini. Jadi jumlah jalur kritis itu saya buat menyesuaikan dengan kondisi proyek atau proyek apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya teman-teman kan misalnya bangun apartemen 20 lantai, karena bangunannya cuma satu, ya dibuat jalur kritisnya cuma satu gitu kan, karena cuma satu bangunan. Meskipun dia 10 lantai, 20 lantai, 30 lantai, karena utuh cuma satu bangunan, jadi jalur kritisnya pun satu bangunan, satu jalur. Misalnya ini tadi seperti contoh digambar di sini, ini bangunannya cuma satu lantai gitu kan. Karena meski satu lantai, karena jumlahnya banyak, jadi perbangunan dibuat jalur kritis. Jadi seperti itu. Untuk membuat jalur kritis lebih dari satu itu tergantung dari lokasi bangunan. Jadi teman-teman perlu diingat, jalur kritis itu tidak harus selalu satu, bisa lebih dari satu, tergantung dari kondisi proyek. Nah, untuk kebetulan proyek ini, pembangunan sekolah ini, untuk pekerjaan utamanya itu gedungnya ada 2, kantor dan kelas, sehingga saya buat 2 jalur kritis. Nah, dengan pemanfaatan milestone dan constraint type. Nah, jika teman-teman lihat seperti ini, nah saya scroll ke bawah untuk pekerjaan gedung kantor. Nah, lihat, ini yang berwarna merah ini adalah pekerjaan-pekerjaan kritis seperti ini. Nah, sampai ke bawah, terus ini itemnya banyak, sampai 1000 item pekerjaan gitu kan. Jadi jalur kritis ini saya buat menjadi 2 jalur. Nah, ini untuk pembuatan gedung kantor jalur kritis pertama. Selesai 29 Desember. Kemudian pembangunan gedung kelas, ini punya jalur kritis sendiri, lihat warnanya merah. Nah, seperti ini. Lihat sampai ke bawah. Terus nih yang berwarna merah ini adalah pekerjaan-pekerjaan kritis. Nah, di sini ada milestone pembangunan gedung kelas. Jadi ini jalur kritis kedua. Nah, jalur 1 dan 2 yang dimaksud dengan lebih dari satu jalur itu, jadi jalur 1 itu saat dia terlambat tidak mempengaruhi jalur kritis yang kedua. Begitupun sebaliknya, misalnya jalur kritis yang kedua itu pembangunannya itu terlambat, tidak mempengaruhi pembangunan di jalur kritis pertama gitu kan. Oke, langsung saya contohkan saja. Nah, misalnya untuk gedung kantor ya, gedung kantor. Ini kan tadi kan gedung kantor itu memiliki jalur kritis sendiri. Nah, ini jalur kritis gedung kantor. Saya coba hapus milestone-nya. Nah, saya hapus milestone-nya. Ini, meskipun waktunya dia lebih lama, dia tidak mempengaruhi jadwal di gedung kelas. Kita lihat, ini gedung kelas kan 10 Agustus sampai 18 Desember. Nah, saya hapus milestone-nya seperti ini. Nah, sehingga di sini tetap punya jalur kritis. Tetapi untuk jalur kritis di pembangunan kelas itu tidak berefek apa-apa gitu kan. Nih lihat, 10 Agustus sampai 18 Desember gitu kan. Tetap, misalnya saya rubah waktunya, ini kan tadi yang terakhir 29 Desember itu pekerjaan di gedung kantor itu adalah pemasangan per and use here 5 kilo gitu kan. Ini misalnya tadi 29 September, ternyata realisasinya itu saya buat jadi Februari karena terhambat 12 Februari. Nah, lihat.
di pekerjaan kelas itu tidak berefek apa-apa gitu kan. Masih tetap mulainya 10 Agustus dan 18 Desember gitu kan. Jadi lintasan kritis di gedung kelas itu tidak berefek apa-apa terhadap perubahan di lintasan kritis di gedung kantor. Terus juga misalnya saya back dulu, Ctrl Z, saya baikkan lagi. Nah, misalnya yang ini milestone-nya saya hilangkan karena ini kan waktunya lebih cepat dibanding pembangunan gedung kantor. Tadi kan saat gedung kantor itu milestone-nya dihilangkan tetap warna merah karena dia jadwalnya paling terakhir, otomatis dia tetap merah. Tetapi bayangkan jika ini kan gedung kelas, dia finishnya itu 18 Desember. Saat saya milestone-nya itu saya hapus, ini tidak akan jadi jalur kritis untuk gedung kelasnya. Saya delete. Nah, lihat warna merahnya hilang. Nah, warna merahnya hilang seperti ini. Nah, karena warna merah milestone-nya saya delete, jadi gedung kelas itu tidak memiliki jalur kritis, tetapi jalur kritis ini tinggal satu tunggal gitu kan. Hanya untuk waktu yang paling lama, di mana waktu yang paling lama itu ada pembangunan di gedung kelas, di gedung kantor gitu kan. Nah, lihat tidak ada kan sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi penggunaannya untuk jalur kritis ini, tapi walaupun ini sudah tidak ada jalur kritis, misalnya untuk gedung kantor itu saya rubah selesainya. Misalnya ini jadi selesainya itu Februari. Ini tetap tidak berpengaruh kepada pembangunan kelas. Lihat, tidak berpengaruh pada jalur kelas. Hanya saja meski tidak berpengaruh, tetapi gedung kelas tidak memiliki jalur kritis karena tidak adanya milestone di gedung kelas gitu kan. Kita Ctrl Z lagi. Untuk membuat lintasan kritis kan misalnya ini sudah terbentuk satu jalur kritis. Nah, kita ingin membuat jalur kritis yang kedua setelah teman-teman masukkan predecesornya ini. Nah, sebelum saya masukkan milestone, teman-teman perlu diperhatikan juga. Saat teman-teman ingin membuat jalur kritis itu lebih dari satu jalur, alangkah lebih baiknya, misalnya ada gedung kantor dan gedung kelas. Agar gedung kelas itu memiliki jalur kritis sendiri, jangan sampai ada satu pekerjaan yang teman-teman linkkan ke atau teman-teman hubungkan menggunakan predecessor ke bangunan kantor. Jadi gedung kelas ini ketika ingin memiliki jalur kritis sendiri yang berdiri sendiri, itu jangan sekali-sekali dihubungkan dengan pekerjaan gedung kantor. Itu kan misalnya ada bangunan A, bangunan B, bangunan C. Jangan sampai misalnya teman-teman ternyata jalur kritis setelah teman-teman buat itu hanya satu di gedung A aja gitu kan. Nah, gedung A jalur kritisnya, sedangkan B dan C tidak memiliki jalur kritis. Nah, teman-teman ingin membuatnya menjadi 3 jalur. Itu khusus untuk A, khusus untuk B, dan khusus untuk C. Nah, untuk membuat jalur untuk B dan C, nah B dan C ini jangan ada satu item pun di pekerjaan bangunan B dan bangunan C yang dilinkkan ke bangunan A. Karena jika teman-teman linkkan atau hubungan ke bangunan A, itu biasanya tidak akan terbentuk jalur kritis secara utuh di bangunan B. Tetapi dia bergantung dari pekerjaan A. Jadi caranya itu teman-teman, pekerjaan yang ingin teman-teman buat jalur kritisnya itu linkkan ke pekerjaan umum. Maksudnya pekerjaan umum itu pekerjaan yang mencakup semua pekerjaan seperti pekerjaan persiapan K3. Nah, saya linkkan ini ke di pekerjaan umum. Seperti lihat di sini. Nah, pekerjaan gedung kelas A dimulai dari pekerjaan boplank. Boplank ini 8 fps. Nah, 8 fps itu ada di pekerjaan K3 di papan informasi. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan gedung kantor, sehingga nanti akan terbentuk jalur kritis khusus di gedung kelas
ini gitu kan. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana cara melingkannya, sudah baik, teman-teman membuat predecesornya, kemudian tinggal teman-teman buat jalur kritisnya dengan pemanfaatan milestone dan constraint type. Kita buat di bawah, paling bawah ini. Nah, kita buat di sini, klik di sini, insert task. Nah, insert task ini teman-teman tulis aja namanya milestone pembangunan kelas, seperti ini. Karena milestone pembangunan kelas ini harusnya berdiri sendiri, ini jangan sampai masuk ke salah satu item. Jadi kita geser dengan ini, outdent task, geser seperti ini, terus geser lagi. Jadi coba lihat seperti ini. Nah, ini sejajar dengan pekerjaan. Nah, sudah sejajar seperti ini. Kemudian di milestone ini teman-teman dibuat auto schedule dulu. Auto schedule seperti ini. Nah, karena milestone itu biasanya dibuat karena dia bukan suatu milestone pekerjaan, tetapi hanya penanda biasa. Sebenarnya milestone ini kan, jika teman-teman sudah melihat materi saya, ada dua tipe. Milestone yang nilainya 0 day, di mana milestone itu hanya sebuah penanda saja, jadi tidak merupakan aktivitas kegiatan, jadi 0 day. Yang kedua, itu milestone yang merupakan suatu aktivitas kegiatan. Itu bisa 1 hari, 2 hari, tergantung dari kegiatan durasi dari kegiatan tersebut. Nah, karena di sini milestone yang kita buat bukan merupakan suatu item pekerjaan, hanya penanda, maka saya buat milestone-nya ini jadi 0. Seperti ini, 0. Nah, maka akan berubah tanda seperti ini. Seperti bentuk wajib, seperti ini. Kemudian, kita linkkan ke pekerjaan paling terakhir di pembangunan kelas. Pekerjaan terakhir di pembangunan kelas ini adalah yaitu per investor 5 kilo. Tinggal kita kan di sini juga ada 18 Desember untuk kontrol. Saya linkkan aja ke per investor 5 kilo. Saya buat 1078 FF seperti ini. Sehingga sudah terbentuk 18 Desember. Klik di sini 2 kali, maka akan muncul test information. Teman-teman di add spend ini teman-teman gunakan, karena di sini udah otomatis, karena di sini 0 day, maka otomatis milestone tasknya itu langsung tercentang sebagai milestone. Kemudian teman-teman gunakan constraint type. Terus di sini pilih must finish on dan tentukan tanggalnya. Jadi harus finish tanggal, jadi wajib finish tanggal. Di sini kan 18 Desember, kita pilih 18 Desember. Seperti ini. Kemudian setelah 18 Desember, di sini lihat tahunnya 2020. Berarti kita 18 Desember 2020. Kita cari 18 Desember 2020. Nah, seperti ini. Kemudian setelah sesuai, kemudian oke. Kemudian kita continue, must finish on constraint will be set. Jadi kita setting, kemudian oke. Nah, di sini langsung terbentuklah jalur kritis kedua. Nah, lihat. Kembali seperti semula ya yang tadi. Jadi di sini sudah ada 2 jalur kritis. Jadi jika teman-teman ingin membuat jalur kritis ketiga, ya teman-teman buat dulu item pekerjaannya, durasinya, tanggal mulai dan tanggal startnya, kemudian masukkan predecessor, kelas semua di setting. Teman-teman baru buatlah milestone dengan pemanfaatan constraint type. Jadi nanti akan terbentuk jalur kritis yang ketiga. Begitupun yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Jadi nanti saat teman-teman controlling, jadi enak. Jadi teman-teman bisa fokus pembangun controllingnya. Oh, ternyata di gedung kantor ini ada keterlambatan. Jalur kritisnya itu terlambat. Gedung kelas ini juga bisa dikontrol karena memiliki jalur kritis sendiri. Oh, ternyata ada keterlambatan di struktur. Jadi ini sebenarnya jalur kritis ini untuk mempermudah teman-teman dalam pengontrolan
schedule proyek, apakah ada yang terlambat di salah satu item pekerjaan di masing-masing bangunan tersebut gitu kan. Nah, jadi sebenarnya untuk pembuatan jalur kritis ini seperti ini cukup mudah sebenarnya. Teman-teman jika sudah melihat video saya dari awal gitu kan sampai yang sekarang ini, sebenarnya ini adalah penggabungan dari beberapa materi seperti milestone, constraint type, terus penginputan predecessor gitu kan, WBS dan lain-lainnya gitu kan, sehingga sampai bagaimana caranya membuat tulisan-tulisan warna merah khusus untuk jalur kritis pun ada di tutorial-tutorial saya sebelumnya. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan jalur kritis lebih dari satu jalur. Untuk materinya pun cukup mudah sebenarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan dimengerti. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.